Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan para founding father di Indonesia. Manuskrip itu berjudul A. Sutasoma, B. Babat Tanah Jawa, C. Negara Kertagama, D. Purwaka Caruban Nagari, E. Pararaton. Pembahasan. Pararaton adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman, seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Pararaton. Contoh soal nomor 2. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut asas ius soli dan melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut asas ius soli. C. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Pembahasan. Apatrid terjadi jika seorang anak yang negara orang tuanya menganut ius soli lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Untuk mencegah apatrid, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Pasal 10 huruf F, menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui adalah warga negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Berasal dari negara yang menganut asas ius soli dan melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Contoh soal nomor 3. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. Nasionalisme, B. Keamanan nasional, C. Cinta tanah air, D. Kekuatan nasional, E. Ketahanan nasional. Pembahasan. Ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional oleh Sunarso dan kawan-kawan tahun 2013. Menurut GBHN, melalui buku Sumarno Sudarsono 1997 menjelaskan bahwa ketahanan nasional didefinisikan sebagai kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Ketahanan nasional. Contoh soal nomor 4. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. Wawasan budaya, B. Wawasan, C. Wawasan nasional, D. Wawasan Nusantara, E. Wawasan individu. Pembahasan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Wawasan Nusantara. Contoh soal nomor 5. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi A. Serikat Dagang Islam, B. Budi Utomo, C. Indispertis, D. Perhimpunan Indonesia, E.
PNI. Pembahasan. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh DR Sutomo dan para mahasiswa Stovia, Gunawan Mangkukusumo dan Suraji. Budi Utomo memiliki program utama mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sebab kala itu pemerintah kolonial sedang melakukan program edukasinya melalui politik etisnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Budi Utomo. Contoh soal nomor 6. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai persatuan. Bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 3. Contoh soal nomor 7. Bentuk nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah A. Pemerintah, B. Rakyat atau sipil, C. Aparatur negara, D. Lembaga negara, E. Pendidikan. Pembahasan. Nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah jenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, perwakilan politik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Rakyat atau sipil. Contoh soal nomor 8. Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebihan warga negara, B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara, C. Mencapai kesadaran hukum, D. Mewujudkan sikap skeptis terhadap pemerintahan, E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan. Pembahasan. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di berbagai negara mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar, sehingga melahirkan semangat rela berkorban. 2. Menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara atau individu dan kelompok. 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. 4. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebihan warga negara. Contoh soal nomor 9. Perasaan berlebihan terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain dikenal dengan A. Komunisme, B. Teritorialisme, C. Kaufinisme, D. Patriotisme, E. Kapitalisme. Pembahasan. Kaufinisme adalah sebuah bentuk dari perasaan cinta, bangga, loyalitas yang tinggi, fanatisme atau kesetiaan pada suatu tanah air atau negara, tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain tentang suatu bangsa lain. Bisa dikatakan juga, Calvinisme adalah sebuah ajaran atau paham tentang fanatisme seseorang terhadap tanah air yang berlebihan, sehingga merendahkan kualitas negara lain atau menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang tidak bagus. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Calvinisme diartikan sebagai sikap atau cinta kepada tanah air yang sangat berlebihan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Calvinisme. Contoh soal nomor 10. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa agama dikenal dengan sebutan A. Nasionalisme, B. Sinkretisme, C. Calvinisme, D. Religionisme, E. Patriotisme. Pembahasan.
Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Pada sinkretisme, terjadi proses pencampur adukan berbagai unsur aliran atau paham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan. Istilah ini bisa mengacu kepada upaya untuk bergabung dan melakukan sebuah analogi atas beberapa ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi dan mitologi agama, dan dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi memungkinkan untuk berlaku inklusif pada agama lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, sinkretisme. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe